Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ahmad Abud Sipirunaung, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 6. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan penilaian portofolio. Nah, istilah portofolio itu pertama kali digunakan oleh kalangan fotografer dan artis. Nah, melalui portofolio dan para fotografer dapat memperlihatkan perspektif pekerjaan mereka kepada pelanggan dengan menunjukkan suatu koleksi pekerjaan yang dimilikinya. Nah, secara umum, portofolio itu merupakan kumpulan dokumen berupa objek penilaian yang dipakai oleh seseorang, di mana kelompok, lembaga, organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk mendokumentasikan dan menilai perkembangan suatu proses. Nah, adapun beberapa ahli yang mengatakan beberapa penilaian terkait dengan portofolio. Portofolio memiliki beberapa pengertian. Ada yang memandang sebagai benda, alat, ada pula yang memandang sebagai metode atau teknik serta cara dan lain sebagainya. Kemudian adapun fungsi dari penilaian portofolio, sebagaimana dikatakan bahwasanya portofolio itu merupakan kumpulan karya peserta didik yang disimpan dalam sebuah file. Namun demikian, bukan berarti portofolio hanya merupakan tempat penyimpanan hasil pekerjaan peserta didik, melainkan juga sebagai sumber informasi bagi guru, orang tua, dan peserta didik itu sendiri. Kemudian, portofolio juga dapat dijadikan sebagai bahan tindak lanjut dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan peserta didik, sehingga guru dan orang tua mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Nah, ada beberapa fungsi portofolio dapat kita lihat dari berbagai segi. Itu yang pertama, portofolio sebagai sumber informasi bagi guru dan orang tua untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik, tanggung jawab dalam belajar, perluasan dimensi belajar, dan inovasi belajar. Yang kedua, portofolio sebagai alat pembelajaran merupakan komponen kurikulum karena portofolio mengharuskan peserta didik untuk mengoleksi dan menunjukkan hasil kerja mereka. Dan portofolio sebagai alat penilaian atau otentik. Kemudian yang keempat, yakni portofolio sebagai sumber informasi bagi peserta didik untuk melakukan self assessment. Maksudnya peserta didik itu mempunyai kesempatan yang banyak untuk menilai diri sendiri dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya adapun Direktorat LPLP Ditjen Dikdas Mendiknas itu mengemukakan bahwa penilaian portofolio itu dapat digunakan untuk yang pertama, memperlihatkan perkembangan pemikiran atau pemahaman siswa pada periode waktu tertentu. Yang kedua, menunjukkan suatu pemahaman dari beberapa konsep, topik, dan isu yang diberikan. Yang ketiga, mendemonstrasikan perbedaan bakat. Yang keempat, mendemonstrasikan kemampuan untuk memproduksi atau mengkreasi suatu pekerjaan baik secara orisinal. Kemudian yang keempat, mendokumentasikan kegiatan selama periode waktu tertentu. Kelima, mendemonstrasikan kemampuan menampilkan suatu karya seni. Keenam, merefleksikan nilai-nilai individual atau pandangan dunia secara lebih luas. Adapun tujuan dari penilaian portofolio. Nah, penilaian portofolio itu dapat digunakan sebagai alat
formatif dan sumatif. Karena kenapa? Karena portofolio sebagai alat formatif itu digunakan untuk memantau kemajuan peserta didik dari hari ke hari dan mendorong peserta didik dalam merefleksikan pembelajaran mereka sendiri. Nah, kemudian portofolio seperti ini difokuskan pada proses perkembangan peserta didik dan digunakan untuk tujuan formatif dan diagnostik. Nah, hasil penilaian portofolio sebagai alat sumatif ini dapat digunakan untuk mengisi angka rapor peserta didik yang menunjukkan prestasi peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Pada hakikatnya, tujuan penilaian portofolio itu adalah untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan peserta didik secara lengkap dengan dukungan data dan dokumentasi yang akurat. Raport merupakan bentuk laporan prestasi peserta didik dalam belajar dalam kurun waktu tertentu. Kemudian portofolio itu merupakan lampiran dari rapor. Dengan demikian rapor tetap harus dibuat. Nah, ada beberapa tujuan penilaian portofolio secara signifikan, yakni yang pertama itu menghargai perkembangan peserta didik, kemudian mendokumentasikan proses pembelajaran, ketiga memberi perhatian pada prestasi kerja, keempat merefleksikan kesanggupan mengambil risiko dan melakukan eksperimentasi, kelima meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, keenam bertukar informasi antara orang tua peserta didik dengan guru yang lain, ketujuh mempercepat pertumbuhan konsep diri positif peserta didik, kedelapan meningkatkan kemampuan refleksi diri, kesembilan yakni membantu peserta didik dan merumuskan tujuan. Nah, adapun prinsip-prinsip penilaian portofolio. Nah, proses penilaian portofolio itu menuntut terjadi interaksi multi arah, yaitu dari guru ke peserta didik, dari peserta didik ke guru, dan antar peserta didik. Direktorat PLP Ditjen Dikdasmen Depdiknas tahun 2003 itu mengemukakan pelaksanaan penilaian portofolio hendaknya memperhatikan beberapa prinsip-prinsip, yakni diantaranya itu yang pertama mutual trust, kedua confidentiality, joint ownership, satisfaction, and relevance. Kemudian ada beberapa karakteristik dari penilaian portofolio, yakni yang diantaranya itu yang pertama multisumber, kedua beragam tujuan, ketiga kepemilikan, keempat integrasi, kelima eksplisit, keenam dinamis, ketujuh otentik. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan penilaian portofolio. Nah, kelebihan dari model penilaian portofolio itu antara lain yakni dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan feedback dan refleksi diri, yang kemudian membantu guru melakukan penilaian secara adil, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengurangi kreativitas peserta didik di kelas. Ketiga, mengajak peserta didik untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka kerjakan, baik di kelas maupun di luar kelas, dalam rangka implementasi program pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan peran serta peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian. Adapun kekurangan penilaian portofolio antara lain, yang pertama, membutuhkan waktu dan kerja ekstra. Yang kedua, penilaian portofolio dianggap kurang reliable dibandingkan dengan bentuk penilaian yang lain. Yang ketiga, ada kecenderungan guru hanya memperhatikan pencapaian akhir sehingga proses penilaian kurang mendapat perhatian. Yang keempat, jika guru melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat teacher oriented, kemungkinan besar inisiatif dan kreativitas peserta didik akan terbelenggu sehingga penilaian portofolio tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir yakni orang tua peserta didik sering berpikir skeptis karena laporan hasil belajar anaknya tidak berbentuk angka. Nah, itulah beberapa penjelasan terkait dengan penilaian portofolio, dan insyaallah
apa yang saya sampaikan bisa diterima dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wallahumma afiq ila ahwa muttariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.